Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah beberapa bulan ini kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang kita lihat dan kita alami, kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website dan Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengundang hadir dalam ibadah kami, sekalipun ibadah ini kami lakukan dengan online Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan dan kuasa Tuhan boleh mengalir. Hadirat Tuhan boleh turun Tuhan di rumah-rumah di mana ibadah dijalankan Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, berkati pemimpin pujian, berkati pembawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin.
kasih Tuhan. Biarkan kami tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan mata kami boleh tertuju padamu Yesus. Kami mau terus memandang-Mu ya Bapa, di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah puji-pujian kami bagi-Mu Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu kedua dari bulan Januari. Tema kita tetap menuai di tengah badai, tetapi tema khusus minggu hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Ya, mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah setiap jemaat. Kami percaya kehadiran-Mu menyegarkan roh kami, firman-Mu membuat kami kuat, bahkan menjadi pemenang di dalam kehidupan kami mendatang. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat firman Allah yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 dan saya tambahkan ayat 33. Demikian firman Allah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali dikatakan bahwa kunci untuk meraih di dalam hidup ini, meraih kemenangan, kita bisa menuai di tengah badai adalah kita mencari dulu kerajaan Allah atau mengutamakan Tuhan di dalam segi kehidupan kita. Ya, mengapa? Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, kita menjadikan Dia pokok pandangan kita. Di sini dikatakan makanya kan mata adalah pelita tubuh. Apa yang menjadi titik pandang kita, itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita dan apa yang kita raih di dalam hidup ini. Ya, jadi marilah kita mengejar dulu kerajaan Allah. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, kejarlah kerajaan Allah. Ya, cari kebenarannya. Mengapa, saudaraku? Ya, saya pembacaan Alkitab pribadi saya sekarang sudah memasuki 2 Tawarikh, dan saya melihat di kitab Tawarikh ini adalah kehidupan dari raja-raja Yehuda maupun Israel. Saudara, raja-raja seperti Asa dan Yosafat itu ada di 2 Tawarikh 14, 15, 16. Itu adalah raja yang mengutamakan Tuhan. Dan kita melihat akibatnya ketika mereka mengutamakan Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan damai sejahtera selama 30 tahun ketika pemimpinan Asa, saudaraku. Tidak ada musuh yang berani menyerang mereka. Mereka bisa hidup di dalam damai sejahtera. Bahkan ketika Yosafat memimpin setelah ayahnya, saudaraku, di situ dikatakan bahwa bagaimana, saudaraku, musuh-musuh sekitarnya itu mengalami kegentaran akan Tuhan sehingga mereka tidak berani mengganggu Yosafat. Bahkan mereka memberikan upeti kepada Yosafat, raja-raja di sekitarnya, saudara. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ketika Tuhan diutamakan di zaman Yosafat ini luar biasanya, Yosafat mengirim para pengajar-pengajar untuk berkeliling sekeliling Yehuda, saudaraku. Di daerah-daerah, di kota-kota, dia mengirim nabi-nabi, dia mengirim hamba-hamba Tuhan, imam-imam untuk mengajar orang Israel takut akan Tuhan. Nah, akibatnya apa, saudaraku? Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan membuat situasi yang luar biasa, damai sejahtera. Oh, tidak ada musuh yang berani menyerang mereka, saudaraku. Nah, ini poin yang pertama. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan dengan saudara, itu yang kuncinya, saudara. Ketika Tuhan berkenan dengan saudara, musuh-musuhmu akan disingkirkan. Ya, saudara akan bisa menikmati apa yang kau tabur. Banyak orang menabur banyak tetapi tidak menuai. Kenapa? Karena ada ngengat dan karat di situ tadi dikatakan, saudaraku.
Ya, ada pencuri, kita untung 1 miliar, ditipu orang 1,5 miliar, saudaraku. Ya, kita capek berlelih jelah, sakit lah, ya mobil ditabrak orang lah, saudaraku, rumah kebakaran, ya dan segala macam terjadi. Kenapa? Karena saudaraku, kita hidup tidak di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah. Karena kita berada dalam perlindungan kerajaan Allah, kita ada di dalam sistem kerajaan Allah namanya, saudaraku. Dan kalau engkau adalah warga negara kerajaan Allah, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Itu yang poin yang pertama. Ya, makanya cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Nah, ini poin yang kedua. Ketika saudara mencari Allah, mengutamakan Dia dan mencari kebenarannya, nah kebenaran itu, saudaraku, akan membuat hidup saudara jauh lebih mudah. Ya, kita melihat misalnya kalau saya pergi ke bengkel, saudaraku, ya saya melihat itu montir tuh buka gampang saja, saudaraku. Yang kita buka susah gitu ya. Kita nggak tahu kuncinya apa, dia udah tahu kuncinya. Dia tahu dalam tanda petik kebenarannya, bagaimana menurunkan mesin, bagaimana membuka baut-bautnya, karena dia sudah tahu kebenarannya, saudaraku. Berbeda dengan kita yang nggak tahu. Ya, Tuhan tahu kebenaran tentang segala hal, saudaraku. Ya, investasi apa yang terbaik untuk tahun depan, bisnis apa, karena Roh Kudus akan mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau saudara mengejar Tuhan, Tuhan memberikan kepada saudara apa? Hikmat. Dan hikmat itu, ya kebenaran yang saudara dapatkan itu memberikan saudara hikmat. Hikmat itu how to use your knowledge in the right time, with the right person, in the right place. Ya, bagaimana engkau bisa memakai pengetahuanmu itu dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, ini saudaraku, yang tidak didapatkan oleh orang dunia. Saudara boleh belajar, boleh pinter, ya, tetapi tanpa hikmat, saudara tidak bisa. Ada hal-hal di muka bumi ini yang hanya dengan hikmat bisa saudara bereskan. Jadi carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Karena kalau saudara memiliki itu, saudara memiliki segala-galanya, saudaraku. Ya, Tuhan sudah memberikan jalan yang sederhana. Tapi orang senang milih jalan yang sulit loh. Ya, membanting tulang, ya, berusaha sekeras mungkin, tipu sana tipu sini, menyakiti orang lain, menginjak kepala orang supaya engkau bisa berhasil. Padahal nggak perlu saudara lakukan itu. Cari Allah, cari kerajaannya, cari kebenarannya. Ya, bangun hubungan didasarkan pada kasih, damai sejahtera, saudaraku. Ikuti petunjuk Tuhan, maka saudara akan meraih yang terbaik di dalam hidup ini. Saudara akan menuai di tengah badai. Ya, di keadaan yang sulit sekalipun, saudara akan meraih hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Tuhan berkenan dengan hidup saudara. Saya percaya, saudaraku. Mari, ya, ini baru 2 minggu di tahun yang baru. Mari saudara kita jalani ke depan di dalam takut akan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejarlah kebenarannya. Maka saudaraku, tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk saudara. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami akan memasuki perjamuan kudus. Kuduskan hati, pikiran, perasaan kami. Ampuni jika ada dosa. Kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus ini ada kuasa di dalamnya. Kami disucikan, kami dibenarkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami mendapatkan kekuatan baru. Kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara dan dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah penyucian oleh darah Yesus. Terimalah pengampunan dosa. Terimalah kesembuhan, pemulihan dari hati, pikiran, dan perasaanmu, juga tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan darah Yesus juga menjauhkan kau dari yang jahat, dari kutuk, dari malapetaka. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Selamat Tahun Baru, dan kita akan memasuki tahun penuaian. Menuai di tengah badai. Dalam masyarakat yang semakin individualistis, pandemi COVID-19 atau COVID-19 dapat dengan cepat bermutasi menjadi epidemi keputusasaan. Kehadiran gereja berfungsi sebagai panggilan sosial, terutama untuk orang lanjut usia, komunitas anak-anak, dan para penyandang komorbid atau penyakit bawaan. Mereka yang tidak muncul selama kebaktian karena pembatasan yang terasa diskriminatif. Ketika pekerjaan, sekolah, pertemuan publik, olahraga, perkumpulan hobi, atau bahkan dunia entertain, dan perkumpulan yang bersifat spiritual wajib membatasi pertemuan dan interaksi. Kehidupan manusia tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pilihan orang Kristen untuk mempertahankan pertemuan mingguan di gereja bukan merupakan sebuah tahayul yang mewah. Ini adalah pilihan yang jernih dan rasional untuk menyeimbangkan diri. Kita melupakan kegiatan lain dan bersusah payah untuk menjaga diri sebersih mungkin agar dapat berkumpul secara bermakna dan saling mendukung. Tanpa dukungan moral ini, sebagaimana yang dibuktikan warga kota Wuhan di Cina dan mungkin orang-orang Italia, bahkan seluruh dunia, saat ini kehidupan dapat menjadi tak tertahankan. Bersemangatlah untuk berkorban demi orang lain, bahkan dengan mengorbankan hidup kita sendiri. Kita perlu bersikap obsesif dalam menjaga rutinitas higienis, gerakan 3M yang cermat untuk menghindari menulari orang lain. Kita harus mengandalkan komunitas untuk merawat pikiran dan jiwa. Mereka adalah bintang-bintang pemandu harapan yang telah menggembalakan umat Kristiani menuju palungan Yesus Kristus di Bethlehem. Ketika dunia terlambat menyadari fakta bahwa era epidemi COVID-19 belum berakhir. Gagasan-gagasan kuno ini jelas masih relevan di zaman modern ini. Di tengah badai COVID-19 yang terus berkecamuk, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja di tahun 2021 harus tetap berakselerasi positif, hidup berdampingan dengan wabah ini, dan menatap masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tetap aktif menjadi agen pemberita kabar baik, menuai di tengah badai, harvesting amidst the storms. Statement badai pasti berlalu. Dan iman Kristen harus mampu mendorong seluruh jemaat agar tidak tenggelam dalam gelombang badai COVID-19. Sebab ada Yesus Kristus yang selalu hadir di dalam perahu kehidupan kita. Stay healthy,
and stay safe. Tetap sehat dan tetap aman. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Meskipun sudah berlalu 1 minggu yang lalu, 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun yang kita imani dan percayai, di mana penyertaan Tuhan serta gairah dan semangat yang daripada Tuhan akan melimpah-limpah dan semakin nyata kita rasakan di sepanjang tahun 2021 ini. Jumpa kembali dengan saya, Bernadette Siregar, yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi di akun YouTube GBI Pasir Koja. Ibadah secara offline Minggu 10 Januari 2021 cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi dan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah secara offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum diadakannya ibadah. Hai adik-adik, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Nah, judul cerita firman Tuhan hari ini Minggu 10 Januari 2021 adalah disembuhkan. Untuk aktivitas online bisa dibuat dan dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing maksimal jam 5 sore ini ya. Ibadah wanita secara online diliburkan dan akan hadir kembali tanggal 19 Januari 2020. Tetapi bukan berarti kaum wanita tidak akan menikmati firman Tuhan selama 3 minggu, karena setiap hari Selasa sore akan ditayangkan khotbah dari acara Gathering WBI tahun 2019 dengan tema Seasons. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tetapi yuk kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulan. Minggu pertama dan minggu ketiga, ibadah online akan ditayangkan dalam bentuk video di channel Link Youth GBI Pasir Koja. Dan pada minggu kedua, keempat, dan kelima, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah, teman-teman semua bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_youth GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan tetap Bapak Ibu Saudara semua dapat berikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Benih sulung. Jemaat yang tetap mau menabur di masa sulit dapat memberikan melalui kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop atau melalui transfer ke rekening gereja dan diberikan berita benih sulung atau BS. Benih sulung ini dapat dilakukan di sepanjang bulan Januari. Jika ada jemaat yang memiliki beban doa, bisa menuliskannya di amplop benih sulung atau dapat juga mengirimkan WA ke sekretariat.
Selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram atau web GBI Pasko. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat ibadah online pada minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di akun YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik dan subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Bernadette Siregar mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara-saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melewati hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap orang memiliki hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Menjaga Tuhan diri mereka ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa lewat pandemi ini Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini vaksin juga sedang disalurkan kemana-mana Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar vaksin ini Tuhan menjadi sesuatu jawaban Tuhan bagi permasalahan pandemi di bangsa ini, bahkan di dunia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap orang Tuhan yang akan mulai divaksin Tuhan, biar vaksin ini tidak menjadi salah Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa biar di masa pandemi ini Tuhan gereja-gereja tetap berjalan Tuhan, gereja-gereja tetap menjadi satu hati Tuhan, gereja-gereja menjadi jawaban Tuhan, gereja-gereja tetap menjalankan tugas mereka Tuhan, membawa kabar baik bagi setiap orang Tuhan Yesus. Berkati para gembala Tuhan, berkati para aras Tuhan, sinode Tuhan, semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, gereja di Indonesia tidak tertidur oleh karena pandemi ini Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk gereja kami GBI Pasir Koja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati gembala senior kami Tuhan, Pak Yanja Tuhan, wakil gembala Pak Simon Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menjagai kehidupan mereka. Penghiburan Tuhan ada dalam diri mereka Tuhan. Dan senantiasa Tuhan kami berdoa ada sesuatu yang baru Tuhan, yang mereka terima dari Engkau Tuhan, untuk diberikan kepada jemaat-Mu. Berkati para koordinator ibadah Tuhan, kami berdoa berkati kepada ketua-ketua departemen Tuhan, semuanya Engkau memberkati Tuhan, dan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mereka sedang bermasalah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, kami berdoa biar Tuhan menjadi jawaban, Yesus menjadi jawaban Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel yang menyertai jemaat-Mu senantiasa Tuhan. Kami berdoa tidak ada satupun Tuhan yang putus imannya Tuhan terhadap Engkau di masa pandemi ini Tuhan. Tapi mereka terus Tuhan membawa doa-doa mereka, membawa pengharapan mereka ke dalam Engkau Tuhan. Karena kami masih percaya Tuhan bahwa Allah Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan terjadilah itu di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada kesaksian-kesaksian Tuhan yang lahir Tuhan dari tengah jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap keluarga Tuhan itu bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap usaha yang masih berjalan Tuhan itu bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun Tuhan usaha dari anak-anak Tuhan yang menjadi tutup Tuhan karena pandemi Tuhan, atau merosot gagal Tuhan karena pandemi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar hati Tuhan itu tetap ada pada kami. Kami tetap mampu Tuhan, menjadi gereja yang misioner Tuhan, gereja mengabarkan Injil di tengah-tengah masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.